Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 SD Muhammadiyah Sapen yang ada di pusat maupun yang ada di Papringan dan di Gowongan dan yang ada di Keraton. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan di hari Jumat yang penuh barokah ini kita berjumpa dengan kami berdua, Bu Mis dan Bu Jazilah, akan menyampaikan materi pembelajaran Al-Islam, materi akidah, yaitu beriman kepada hari kiamat. Selawat dan salam marilah kita senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedepannya akan membawa umatnya sampai di akhir yaumul kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Baiklah anak-anakku di rumah, bagaimana kabar kalian? Ya, tentunya kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan ya dalam hal ini semangat dalam belajar dan dalam beribadah juga harus tetap semangat. Jangan lupa bahagia ya, karena bahagia itu salah satu untuk meningkatkan imun kita agar kita selalu sehat, apalagi saat ini kita dalam situasi yang kurang aman ya, karena dalam masa pandemi seperti ini. Baiklah, anak-anakku di rumah nanti akan menyimak, mendengarkan materi beriman kepada hari kiamat yang akan disampaikan oleh Bu Jazilah. Anak-anakku di rumah mohon disiapkan satu ya buku modul ya, buku modulnya nanti bisa untuk sambil menyimak, kemudian buku tulis dan pulpen untuk mencatat, barangkali nanti ada hal-hal yang sekiranya penting untuk dicatat sebagai bahan belajar anak-anak nanti. Sebab kalau namanya belajar itu tidak hanya sekedar mendengarkan saja, namun juga mendengarkan, membaca, juga menulis ya. Jadi anak-anak di rumah nanti bisa mencatat hal-hal yang sekiranya perlu dicatat atau penting, silahkan dicatat. Dan nanti terakhir akan kita buka pertanyaan ataupun anak-anak menjawab pertanyaan yang akan kita sampaikan di akhir pembelajaran nanti. Baiklah anak-anakku di rumah, kalian tentunya sudah menanti-nanti dari tadi ya. Iya, betul sekali. Jadi Bu Jazilah nanti siap akan menyampaikan materi. Anak-anak. Iya. Assalamualaikum Bu Jez. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miss. Ya, bagaimana kabarnya Bu Jess? Alhamdulillah baik. Ya, syukurlah. Kita di sini dalam keadaan baik ya. Baik anak-anakku di rumah, kita simak dan kita dengarkan baik-baik materi beriman kepada hari kiamat. Silahkan Bu Jazilah. Baik. Terima kasih Bu Miss atas waktunya. Anak-anakku, sebelum Bu Jess menjelaskan belajar bersama tentang hari kiamat, Bu Guru akan menanyakan dulu kabar anak-anak di rumah ya, karena sudah kangen ini tidak berjumpa. Iya. Assalamualaikum anak-anakku semua. Waalaikumsalam. Luar biasa semangat ya. Alhamdulillah anak-anak, sampai hari ini kalian dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah juga tetap melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menjalani aktivitas satu hari ini sampai ke depannya dengan mudah dan Allah lancarkan semuanya. Baik anak-anakku yang Bu Guru cintai, langsung saja Bu Guru akan menjelaskan tentang materi beriman kepada hari kiamat. Waduh nih Bu Miss, dari kata-katanya aja udah
hari kiamat gitu ya. Betul, Sis. Kalau dengar kata-kata hari kiamat itu ada rasa ya gimana gitu, takut-takut gitu loh, gitu ya. Iya. Anak-anak yang soleh dan soleha, kalian tidak harus takut dengan hari kiamat. Karena kita semuanya sebagai orang yang beriman harus percaya tentang adanya hari kiamat itu ya. Karena hari kiamat ini termasuk salah satu dari rukun iman yang kelima. Ya. Baik anak-anakku, dalil pokok dari datangnya hari kiamat itu sudah ada di dalam surat Al-A'raf ayat 187 ya. Di sana diterangkan yang berbunyi yas'alunaka 'anis-saati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa. Yang artinya anak-anakku, mereka menanyakan kepadamu, kepada Nabi Muhammad ya, tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Gitu. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan kapan waktu kedatangannya selain Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku, sudah jelas di sini di dalam surat Al-A'raf ayat 187 bahwasanya yang tahu hari kiamat itu hanya Allah. Ilmuwan yang hebat sekalipun tidak akan bisa menentukan kapan datangnya hari kiamat. Dulu ketika tahun 2012-an ya, Bumis kalau tidak salah itu ada sebuah film yang menerangkan hari kiamat. Seluruh dunia heboh gitu ya, ketakutan akan hari kiamat itu. Itu benar enggak, Pak Buces? Nah, sampai sekarang nyatanya belum ada ya. Nah, itu anak-anak film tersebut sampai membuat banyak orang ketakutan. Ada yang mengalami depresi, ada yang mengalami hal-hal yang lain ya, yang mereka tidak sanggup atau belum siap itu untuk menemui hari kiamat. Nah, di sini anak-anak, apapun atau kapanpun hari kiamat datang, kita harus siap ya, dengan persiapan-persiapan tentunya amal-amal kebaikan kita. Untuk selanjutnya anak-anak, di sini juga ya di dalam surat Al-Zalzalah juga di sana diterangkan gitu ya. Yang berbunyi yauma yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Nah, ini maksudnya apa? Jadi di sini di dalam surat Al-Zalzalah juga diterangkan kondisi seperti apa sih hari kiamat itu ya. Ada juga anak-anak di surat yang lain seperti surat Al-Qari'ah gitu ya. Surat Al-Qiyamah, banyak surat-surat yang juga menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat ini. Maksudnya untuk apa ya Bu? Kok ada diterangkan tentang peristiwa hari kiamat? Agar kita sebagai umat Islam siap kapanpun terjadinya kiamat itu terjadi, kita siap dengan bekal kita. Oleh karena itu kita tidak boleh lengah ataupun takut ataupun merasa sombong. Aku udah siap nih dengan amalanku yang banyak misalnya, itu tidak boleh ya. Yang tahu keikhlasan kita, keikhlasan seseorang hanya Allah yang tahu. Nanti kalau kita sombong akan menjadi ria. Kalau ria habislah seluruh amal ibadah kita. 0. Gitu ya. Baik anak-anakku, yang selanjutnya adalah yang pertama, itu kita harus meyakini datangnya hari kiamat. Hari kiamat adalah hari peristiwa berakhirnya seluruh alam semesta ini. Di sini ada planet, kemudian juga ada manusia,
bahkan ada hewan-hewan, ada tumbuhan, semuanya akan habis hancur ketika Allah sudah memberikan ketugasan kepada malaikat, yaitu malaikat siapa Bu Mis? Malaikat Israfil, Israfil ya. ya meniup Malaikat trompet Israfil itu sangkakala. diberi tugas, hai Israfil, tiuplah sangkakalamu. Begitu tiupan pertama, habislah seluruh alam ini anak-anak. Bumi yang begitu besar itu seperti anai-anai yang berterbangan. Iya. Manusia apalagi ya. Manusia itu udah seperti kapas. Coba anak-anak bayangkan kapas yang kita lihat, mungkin badan kita yang gemuk, yang berat, diibaratkan hanya sebagai kapas, saking kecilnya kita di mata Semua Allah. iya, semua berantakan ya udah Bu ya. Jadi tidak ada satupun yang hidup. Betul. Semua hancur. Hancur. Iya, bumi dibalik dari dalam tanah keluar semua isi perut bumi. Lautannya juga meluap ya. Betul sekali. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Jadi anak-anak bisa bayangkan. Ini di sini Bu Guru merinding gitu ya ketika membacakan surat Al-Zalzalah. Luar biasa gitu ya kiamat terjadi. Kemudian di surat Al-Qari'ah juga sudah jelas-jelas ya, Bu Wis, di sana dikatakan wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Dan bagaimana gunung-gunung itu seperti beterbangan ya Bu Wis, beterbangan. Ya, manusia tadi yang sudah Bu Guru jelaskan. Nah, sekarang kita bagaimana anak-anak sebagai umat Islam? Ya, kita harus mempercayai kalau kiamat itu pasti datang dan kita harus mempersiapkan diri. Ya. Bagaimana caranya kita, Bu Jess, untuk mempersiapkan diri kita agar nanti ketika menghadapi hari kiamat datang itu kita betul-betul siap gitu ya. Yang jelas anak-anak ketika kiamat pasti datang, kita jelas menjadi orang yang beriman dulu ya Bu Mis. Nah, beriman di sana ada 6 keimanan yang harus kita percayai. Tidak hanya sekedar percaya ya, karena iman itu mungkin secara bahasa hanya percaya. Tapi secara istilah adalah bahwa meyakini di dalam hati dan kita melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, mengamalkannya, gitu, baik sikap, perbuatan, lisan kita, kalau kita menunjukkan orang-orang yang beriman. Nah, anak-anakku, tadi juga ada digambarkan tentang hari kiamat ya, sudah di dalam surat Al-Qari'ah ini. Anak-anak bisa lihat di sana di surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5 dan juga lebih dalam lagi di buku Al-Islam ya maupun di buku modul itu sudah ada jelas di sana. Yang berikutnya ini bagaimana sih ketika kita sudah mempercayai tentang datangnya hari kiamat, kemudian yang berikutnya memaknai iman kepada hari kiamat itu ya. Beriman kepada hari kiamat itu berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat itu pasti datang dan meyakini adanya kehidupan yang kekal sesudah kehidupan di dunia ini, yaitu kehidupan yang ada di akhirat. Jadi Bu Mis, kita harus yakin, ya harus yakin betul. Iya, harus percaya. Iya. Dengan cara apa? Kalau di kehidupan berikutnya setelah ada kematian, itu kita akan mengalami kehidupan yang justru abadi, yang kekal abadi. Di alam akhirat ya itu. Iya, namanya alam akhirat anak-anak. Jadi setelah meninggal di alam kubur, di alam kubur menunggu sampai dengan hari kiamat datang. Setelah itu nanti akan ada hari kebangkitan ya. Betul sekali. Nanti anak-anak kita akan belajar tahapan-tahapan dari hari kiamat gitu ya. Nah, jadi di sini Bu Guru tekankan bahwa beriman kepada hari kiamat itu berarti kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat itu akan datang dan akan ada kehidupan yang kekal.
yaitu kehidupan di akhirat. Gitu. Nah, Bu Mis, karena kiamat ini ada dua macam ya. Yang pertama adalah kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang kedua adalah kiamat kubro. Nah, kiamat kecil ini apa sih? Contohnya nih anak-anak, kita sering ya melihat, mendengar, bahkan mungkin kita mengalami sendiri gitu ya, ketika ada gempa bumi, kemudian ada tanah longsor gitu, kemudian banjir kita juga mendengar gitu kan, diumumkan di masjid ada berita tentang kematian seseorang. Nah, itu juga merupakan salah satu dari kiamat sughro, kiamat kecil ya. Itu belum seberapa anak-anakku. Nanti ketika kiamat besar ya, kiamat kubro sangat dahsyat, luar biasa. Lebih dahsyat daripada yang kiamat sugro tentunya ya. Kiamat sugro, Bu Mis, betul sekali. Untuk selanjutnya, Nana. Nah, ini tahapan-tahapan atau nama lain dari hari kiamat. Jadi banyak sekali buku-buku yang mengupas tentang tahapan-tahapan hari kiamat, ya Bu Mis. Iya. Di sana juga diungkapkan ada yang disebut dengan Yaumul Fasl. Yaumul Fasl itu apa sih? Yaitu hari keputusan. Ya. Kemudian juga ada hari Yaumul Qari'ah, hari yang menggemparkan. Ada hari Yaumul Furqan, Bu Mis, yaitu hari pembeda. Maksudnya pembeda apa nih, Bu Jess? Pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan antara yang salah atau yang jelek. Kemudian juga ada hari goncangan atau disebut dengan Yaumul Zalzalah, ya. Yang berikutnya ada hari terakhir, yaitu Yaumul Akhir, hari berakhirnya. Di sini manusia akan ditentukan apakah masuk surga ataukah masuk neraka setelah melalui tahapan-tahapannya. Nah, anak-anakku, ada juga tahapan atau nama lain dari hari kiamat ya. Di sini ada Yaumut Tolak. Yaumut Tolak itu artinya hari pertemuan. Ya. Hari pertemuan kita dikumpulkan. Seluruh umat manusia dari mulai Nabi Adam sampai dengan umatnya Nabi Muhammad sampai berakhirnya kiamat itu. Nanti di sana akan diberikan atau akan dihitung, dihisap. Dikumpulkan dulu, tapi ya. Ada juga Yaumul Mahsyar, hari pengumpulan manusia. Jadi manusia begitu sudah meninggal, dikubur, dihidupkan kembali. Iya. Ada satu hal, Bu Mis, yang patut kita ketahui gitu ya. Anak-anak ketika semuanya habis, hancur gitu kan, semua yang ada nafsunya atau ada nafasnya, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati semua kecuali hanya Allah. Setelah itu baru Allah bangkitkan kembali. Siapa sih yang pertama kali dibangkitkan, dihidupkan kembali, anak-anak? Yaitu siapa? Iya, betul sekali, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah manusia pertama yang Allah bangkitkan. Baru selanjutnya makhluk-makhluk manusia yang lainnya. Baik anak-anak, kembali masih ke nama-nama dari hari kiamat. Ada juga yang disebut dengan hari penimbangan. Yang kita sebut adalah Yaumul Mizan. Hari penimbangan amal. Amal kita ditimbang. Apakah lebih berat amal kebaikannya ataukah amal kejelekannya, ya Bu Mis, selama hidup di dunia.
Nah, kalau misalnya kebaikan kita di timbangan itu lebih berat, insya Allah tempat kita masuk ke dalam surganya Allah. Yang jelas ditimbang dulu ya, Bu. Iya, betul sekali. Kalau timbangannya sama, kebetulan bagaimana itu, Bu? Timbangannya sama ini gimana? Yang jelas akan menikmati balasan Allah yang terbaik dan juga akan bertanggung jawab melaksanakan atau menikmati balasan di neraka. Iya. Jadi dua-duanya akan mengalami ya, di neraka juga akan mengalami. Setelah bersih nanti bisa masuk surga enggak, Bu, itu ya? Insya Allah. Insya Allah. Karena anak-anak orang yang beriman yang ada di dalam hatinya itu walaupun sekecil ya biji zarroh akan mendapatkan balasan ya, Bu Jazia. Iya. Jadi jangan ragu-ragu untuk berbuat baik ya. Kita tidak tahu perbuatan mana yang nanti akan membawa kita ke surga, akan diterima oleh Allah dan akan membawa kita ke surga. Enggak tahu ya. Yang jelas perbuatan walaupun tadi sebiji sawi ya, sebesar biji zarroh. Iya. Mungkin kita bisa bayangkan satu debu itu kecil sekali. Kecil banget. Kalau itu kebaikan, Allah juga akan mencatat. Kejelekan, Bu, bagaimana? Tentu sama juga ya. dicatat ya. Iya. Inilah keadilan Allah ya. Hakim yang paling adil seadil-adilnya. Tidak ada di dunia ini yang adilnya seperti keadilan Allah. Makanya anak-anak ya, kalau kita punya niatan untuk melakukan hal yang baik, lakukan. Ya, niatkan karena Allah. Karena tadi yang sudah dikatakan Bu Mis, kita tidak tahu amal perbuatan baik mana yang diterima oleh Allah. Iya, betul. Pokoknya kita setiap saat selalu berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Begitu ya, Bu ya. Untuk bekal kita besok ketika di akhirat, di alam di hari kiamat datang, besok kita udah punya bekal setidak-tidaknya. Begitu ya. Iya. Jadi diibaratkan begini Bu Mis. Ya. Misalnya nih anak-anak kan suka mau ini. Ketika anak-anak mau menonton film misalnya di teater gitu ya, di bioskop kan itu harus punya tiketnya. Betul. Nah, kalau misalnya anak-anak pengen masuk nonton film, masuk ke teater, sementara tiketnya nggak punya, nggak bisa masuk gitu ya. Nah, ini anak-anak pengen masuk surga. Harus punya tiket. Iya. Nah, tiketnya itu apa sih Bu Jess gitu? Tiketnya jelas amalan ibadah dari sholat, kemudian puasa, zakat, sampai haji, dan amalan-amalan ibadah yang lainnya. Banyak sekali yang jelas ya. Iya, betul. Kalau tadi mau masuk bioskop atau teater kan cuma satu tiket tuh Bu Mis. Iya. Membayar ya. Betul. Kemudian ketika sudah dapat tiketnya udah boleh masuk. Nah, kalau ini anak-anak luar biasa banyak sekali tiket-tiket yang memperbolehkan kita masuk surga. Iya. Banyak sekali tiket-tiketnya. Luar biasa sekali memang Islam itu ya, Bu ya. Betul. Kemudian ada nih Bu Mis yang tanya, Bu Jess, kenapa Allah harus menciptakan neraka gitu ya? Kok tidak surga aja yang diciptakan? Nah, ini dia anak-anak. Allah tadi sudah Bu Jess sampaikan, Allah itu maha adil. Keadilannya di mana Bu Jess? Allah menciptakan neraka dan juga Allah menciptakan surga. Kalau misalnya Allah hanya menciptakan surga saja, berarti Allah nggak adil dong. Nah, contohnya gimana nih Bu Jess? Misalnya, kamu rajin sholatnya gitu ya. Sementara temanmu nggak pernah sholat, nggak pernah mengaji, dia melakukan kejelekan terus. Apa rela temanmu tadi dimasukkan ke surga dengan kamu? Ikut ke surga, enggak kan mestinya? Iya. Disinilah ya Bu ya letak keadilan Allah itu ya. Betul sekali. Tentu Allah lebih adil dari manusia ya anak-anak. Baik anak-anakku, yang selanjutnya adalah ini ada tanda-tanda datangnya hari kiamat Bu Mis. Iya. Anak-anak perhatikan ya, tanda-tanda hari kiamat. Apa itu tanda-tandanya? Coba kita simak bersama. Anak-anakku, setiap
akan hujan atau akan terjadi sesuatu, pasti ada tandanya dulu ya. Contoh nih, anak-anak ketika mau turun hujan ya, dalam kehidupan sehari-hari aja biar anak-anak mudah untuk memahaminya. Mau turun hujan itu ada tandanya ya anak-anak. Tandanya apa sih Bu Jess? Langitnya gelap. Kemudian ada suara angin, biasanya kenceng gitu ya, anginnya bertiup gitu, kenceng banget. Mendung juga itu ya. Wah ini kok mendung ya, biasanya Tanda-tanda kan apa? awan cerah gitu, Iya. ini kok mendung. Wah ini pasti akan terjadi turun hujan. Nah itu Allah ciptakan dulu itu tanda-tandanya ya anak-anak. Begitupun di sini anak-anak. Di hari kiamat ini Allah berikan tanda-tandanya, jadi tidak ujuk-ujuk datang kiamat terjadi gitu ya. Ada tanda-tandanya. Ada tanda-tandanya. Biar kita apa? juga mengenal ya tanda-tandanya ya. Mengingatkan setidaknya mengingatkan, iya betul. Agar kita lebih siap lagi gitu ya, Nana. Nah, ini contoh dari tanda-tanda hari kiamat kecil ya, anak-anak. Yang pertama adalah rusaknya sebagian alam. Alam yang kita huni ini, bumi yang kita tempati ini sudah beberapa bagian ada yang rusak ya. Nah, itu sudah termasuk tanda-tanda kecil kiamat. Kemudian yang berikutnya adalah hilangnya seseorang atau sekelompok orang. Kita sering mendengar peristiwa tenggelamnya kapal. Ya Bu Mis ya. Iya. Kemudian juga pesawat jatuhnya jatuh. Pesawat sampai korbannya Tanah tidak longsor diketemukan ya. Yang menelan korban gitu. Ya. Itu juga salah satu dari tanda-tanda kiamat kecil anak-anak ya. Harus waspada ini. Ada Berarti bumi, ini sudah ada kelihatan longsor. ya tanda-tanda kecilnya ya Bu ya. Betul. Harus waspada ya. Waspada. Kalau seperti itu terjadi, kita banyak beristighfar, ya Allah. Tanda-tanda sudah Engkau berikan. Iya. Berarti aku harus lebih mendekatkan diri. Lebih berbuat baik lagi. Seperti itu ya anak-anak. Makanya Allah beri tanda-tanda tadi. Nah selanjutnya nih ada tanda-tanda hari kiamat besar. Apa sih tanda-tandanya ya Bu Mis? Yang pertama anak-anak, munculnya Dajjal. Banyak yang menceritakan ya kalau Dajjal itu digambarkan seperti manusia, kemudian bermata dua tapi yang bisa melihat satu. Nah, Dajjal di sini bisa jadi Dajjal yang diserupakan. Dajjalnya berupa manusia yang sekarang ya. Maksudnya gimana Bu Jess? Ucapannya itu seperti benar sendiri, meyakinkan. Sehingga manusia terbawa untuk mengikutinya. Padahal justru sesat ajarannya. Anak-anakku sekarang banyak bermunculan ya, aliran-aliran ya Bu Mis. Iya, aliran-aliran di Islam, itu ada aliran apa-apa. Mereka mengaku kalau yang paling benar. Itu harus waspada kita loh ya. Iya, padahal itu belum tentu. Kita tidak boleh ya. Nah, di situ jadi kita harus waspada. Munculnya Dajjal. Dajjal ini bisa berupa aliran ya, bisa berupa orang yang seolah-olah dia paling benar sendiri. Gitu. Bahkan mengaku sebagai Tuhan. Dan juga banyak kejadian di media sosial ya anak-anak, ada beberapa orang gitu ya, bulan-bulan yang kemarin yang mengaku menjadi nabi juga. Nah, padahal tidak benar. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Khotamul Anbiya. Nabi penutup. Tidak ada nabi setelah kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah, ini anak-anakku patut waspada ya. Di era milenial aja sekarang itu pemikirannya banyak yang seperti masa-masa jahiliyah ya Bu Mis. Mereka saking pinternya jadi malah keblasok ya, kesasar istilahnya. Iya. Pandai berpikir tapi dalam akidahnya yang akidahnya yang sesat. Betul. Itu harus waspada kita sekarang ini ya. Betul sekali. Kemudian yang ketiga ini, terbit matahari biasanya dari timur, ini terbitnya dari barat. Iya. Nah, jadi anak-anak
ada sejarah yang menjelaskan bahwa suasana di dunia itu gelap gitu ya, seperti mendung. Sampai berhari-hari ketika pagi hari datang ditanyakan, loh kok masih gelap aja ya? Apakah ini akan hujan? Mendung gitu ya berhari-hari. Nah, suatu ketika kalau mataharinya sudah terbit dari barat, berarti sudah siap dengan kiamat yang besar atau kiamat kubro. Iya. Kemudian tanda yang lain ini Bu Mis, Ya. merajalelahnya kebodohan. Anak-anakku, Bu Guru, jujur sangat prihatin ya. Sekarang ini ilmu pengetahuan mudah didapatkan. Tetapi tidak menjadikan manusianya menjadi pandai. Malah justru jauh. Anak-anak sekarang nggak mau membaca, nggak mau menulis, ya kan Bu Mis? Iya. Pengennya cuma nge-game aja. Karena ini Bu Jas, karena saking apa ya modernnya mungkin ya, banyak ini IT yang mereka kuasai sehingga mereka sampai asiknya bahkan lupa untuk padahal ibadah, ya Bu Mis, justru dengan IT yang begitu cepat maju, justru mestinya kita manfaatkan untuk hal-hal kebaikan. Iya. Sekarang nih anak-anak Al-Qur'an sudah ada di HP. Iya, betul. Jadi tidak usah misalnya anak-anak ketika suruh tadarus Bu Jes, aku nggak bawa Al-Qur'an lah ini. Padahal kamu punya HP, tetapi HP-nya aplikasinya malah nggak ada yang Al-Qur'an. Malah gamenya yang diaktifkan. Malah gamenya yang banyak. Nah, ini yang membuat jadi tidak timbul banyak kebodohan itu ya Bu ya. Betul sekali. Jadi ini merajalelanya kebodohan. Hati-hati anak-anak ya. Mungkin tanpa kita sadari, ketika kita sudah membaca buku kok nggak bisa-bisa ya, gitu kan? Kok susah banget sih dipahami gitu. Padahal dulu ya Bu Mis, zamannya orang tua kita mungkin perkalian, penjumlahan itu nggak perlu ditulis. Iya, hafalan Bu. Hafal gitu ya. Iya. 3 kali 3 udah menyebutkan sekian. Tapi anak-anak sekarang kalau nggak lihat tabelnya perkalian, susah menghafalkannya. Lupa, ya. Gitu ya. Ini memang Bu Mis tantangan yang paling berat untuk anak-anak ya di zaman milenial ini. Anak-anak harus bersaing dengan teknologi yang maju ini, bersaing dengan internet yang ingin menawarkan kepada anak-anak, padahal terkadang belum tentu bagus. Belum tentu baik untuk anak-anak, jadi perlu adanya filter ya, harus kita saring anak-anak, mana sih yang baik untuk kita dan mana yang buruk. Tidak usah dipakai ya, kalau yang buruk jelas itu. Betul sekali. Nah selanjutnya anak-anak, tersebarnya perzinahan ya. Sekarang banyak, naudzubillah min dzalik ya, anak-anak masih sekolah melakukan berbagai cara ya, Bu Mis, padahal itu belum seharusnya belum sah dan lain sebagainya. Sudah Allah berikan tanda-tandanya anak-anak. Nah, kita di sini bahkan sebelum Nabi Muhammad meninggal, ketika peristiwa Isra Mi'raj saja, Nabi Muhammad itu sudah diperlihatkan. Apa yang diperlihatkan oleh Nabi anak-anak? Salah satunya adalah Nabi Muhammad diperlihatkan atau dipanggil-panggil oleh nenek-nenek tua yang cantik. Wow, cantik nih Bu Jes. Ya. Jadi ini nenek-nenek. Bayangkan anak-anak, kalau nenek-nenek itu kan biasanya tidak mudah lagi ya. Ini nenek-neneknya sudah tua tapi cantik. Nah, si nenek-nenek ini memanggil-manggil Nabi Muhammad. Hai Muhammad, come here, gitu ya, kemari. Tafadol. Kemudian anak-anak, Nabi Muhammad tidak sekalipun menoleh dari panggilan nenek-nenek tua ini. Nabi Muhammad terus mengikuti perjalanan Isra Mi'raj. Tetapi ketika itu Nabi Muhammad juga menanyakan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, apa sih
makna dari nenek-nenek tua yang memanggil-manggil ya, Iya. cantik terus memanggil-manggil saya gitu ya. Terus malaikat Jibril anak-anak memberitahukan bahwasanya itu adalah isyarat bahwasanya nenek tua itu menggambarkan dunia yang sudah tua anak-anak. Kemudian nenek cantiknya gimana? Nenek cantiknya ini menggambarkan kalau dunia itu sangat indah, mempesona, membuat kita terlena. Sehingga kalau saja Nabi Muhammad itu menengok ke belakang dari panggilan nenek tua ini, maka umatnya Nabi Muhammad banyak yang terlena dengan kehidupan dunia. Tetapi Nabi Muhammad terus melakukan perjalanan Isra Mi'raj ini sehingga anak-anak kalau misalnya umatnya Nabi Muhammad ini yang benar-benar bertakwa, beriman, takut pada Allah, dia tidak akan tergoda oleh nikmatnya kehidupan dunia yang membuat kita terlena. Iya. Hilang untuk mengingat Allahnya. Membuat kita tersesat. Betul, ya. betul sekali. Nah, anak-anakku, Nabi Muhammad saja digambarkan ketika peristiwa Isra Mi'raj itu kalau dunia ini sudah tua gitu. Apalagi sekarang ya, Bumis. Iya, sekarang Nabi Muhammad sudah tidak ada, para sahabat, para tabiin dan kita mungkin sudah urutan keberapa yang sudah keberapa kita udah betul sekali ya. Sudah tua bangka ya. Betul sekali ya. Iya, itu anak-anakku tentang tanda-tanda dari hari kiamat. Nah, selanjutnya anak-anak, bagaimana sih perilaku kita agar kita itu mengimani pada hari kiamat ini? Apa sih yang harus kita lakukan? Ya, satu contohnya anak-anak, yang pertama adalah senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Ingat anak-anak, manusia memang ditakdirkan memiliki nafsu ya. Nafsu itu keinginan, bukan nafsu dalam arti yang jahat saja. Jadi manusia itu punya keinginan, terkadang dia ingin sekali bertakwa kepada Allah. Tetapi terkadang itu timbul rasa malas gitu ya. Kok aku malas banget ya. Mau tadarus kok malas gitu. Mau sholat duha juga malas. Nah ini anak-anak. Justru disinilah ya. Kalau kita sudah mengingat hari kiamat, kamu harus yakin. Ya Allah, aku harus tingkatkan lagi nih ketakwaanku. Aku harus rajin sholatnya. Harus rajin tadarusnya dan perbuatan-perbuatan amalan ibadah yang lainnya. Sehingga kita mau kembali. Ya manusia wajar pernah terjatuh misalnya ya. Maksudnya malas gitu, tapi jangan malas terus gitu. Ayo gitu. Yang membuat anak-anak semangat itu adalah diri anak sendiri. Nah, bagaimana biar tidak malas itu tadi? Mengingat akan terjadinya peristiwa hari kiamat. Ya. Itu. Kemudian yang kedua, anak-anak, adalah bersikap atau berakhlak baik. Kita lakukan perbuatan kita yang baik, ya. Sikap kita, tutur kata kita, jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang kotor, misalnya kepada teman atau apalagi kepada orang tua, ya. Berakhlak yang baik, yang luhur, yang mulia. Kemudian selain itu juga anak-anak bisa dengan cara menyayangi dan membantu fakir miskin. Kalau seandainya anak-anak diberikan kelebihan rezeki orang tua kalian, kalian bisa menyalurkannya lewat infak, lewat sodako, lewat zakat ya. Kalau zakat itu wajib ya. Infak sodako itu adalah sunnah. Tetapi kalau misalnya yang sunnahnya aja dilakukan, pasti nih wajibnya akan ditunaikan. Memelihara anak yatim, menyayangi anak yatim semampu anak-anak ya. Mungkin ada nih Bumis, bajunya kan ada baju yang sudah banyak ya dan sudah tidak terpakai. Dan sudah tidak terpakai misalnya karena sudah kekecilan. Itu bisa anak-anak disalurkan, diberikan pada
anak yatim atau korban bencana alam ya Bu Mis. Yang jelas mereka Itu yang masih juga membutuhkan hal ya. kebaikan. Bahkan nih anak-anak, kalian membuang duri atau membuang batu di jalan saja itu suatu kebaikan. Misalnya nih rumah kamu di depannya ada jalan, terus ada lubang. Ketika pengendara lewat, kalau tidak sadar gitu Terjatuh bisa ya, kejeglong bisa gitu terjatuh. ya, Bu Mis. Oh, iya. Nah, terus kamu buat gitu ya, kamu tutup lubang tadi, dihaluskan itu juga bisa. Ya, sampai halus ya, tidak bisa jatuh lagi kendaraan yang lewat. Itu amal kebaikan ya Bu ya, itu ya. Betul sekali. Banyak anak-anakku kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan ya. Seperti itu. Kemudian juga anak-anak, nah ini birrul walidain. Berbuat baik kepada orang tua. Nah, orang tua di sini anak-anak tidak hanya orang tua kalian saja ya, Bapak Ibu guru yang ada di sekolah juga orang tua ya. Itu orang betul tua. Sekali, adalah orang tua kalian juga gitu yang tentunya tidak ingin anak-anaknya, siswa-siswinya terjatuh dalam lubang yang sama, lubang yang jelek. Iya, kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak yang soleha, sehingga bisa membawa nama baik orang tua bangga. Wah, ini anak saya betul-betul anak soleh. Sehingga Bu Jess, anak soleh itu katanya bisa membawa orang tua ke surga loh ya. Iya betul, termasuk dalam 3 amalan jariyah. Ya, pahala jariahnya tidak akan putus meskipun sudah meninggal. Orangnya. Ya. Salah satunya dengan cara mendoakan ya Bu ya. Betul sekali, mendoakan kedua orang tua. Nah Bu Jess, kalau misalnya papaku misalnya kemarin kena COVID, terus ya Allah kok sampai meninggal, gimana ya Bu? Atau mamahnya gitu ya. Ini padahal misalnya belum bisa ketemu ya kalau meninggal dunia itu loh Bu. Itu bagaimana itu? Nggak bisa ketemu gitu ya. Kan langsung dimakamkan dari rumah sakit. Nah, anak-anak tidak usah sedih, ya, tidak usah panik. Anak-anak tetap bisa mendoakan kedua orang tua kalian, ya, meskipun misalnya sudah tidak ada. Setiap habis sholat, anak-anak mendoakan agar Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu ya anak-anak jangan lupa. Nah, kalau misalnya anak-anak nih masih utuh orang tuanya, ayah bundanya masih papa mamanya masih, wah ini kesempatan yang luar biasa ya. Banyak malah dia bisa untuk manfaatkan kebaikan untuk ayah bunda dan papa mama ya, anak-anakku. Pokoknya lakukan kebaikan ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya nih Bu Mis, hikmahnya. Hikmah beriman kepada hari kiamat, maksudnya pada hari kiamat ya. Yang pertama adalah menyadari semua makhluk akan rusak dan akan ada kehidupan setelah kematian. Jadi kita sadar betul kenapa sih kok kita harus beriman pada hari kiamat gitu. Nah ini ya, mengingatkan kita menyadari bahwa semua yang hidup itu akan rusak dan akan ada kehidupan setelah dunia, yaitu akhirat. Yang ini justru malah lebih kekal dari kehidupan dunia. Iya, betul sekali. Jadi kehidupan di akhirat itu lebih kekal. Di dunia ini belum apa-apa ya Bu ya. Betul. Karena kita besok akan ada alam yang lebih kekal daripada di alam dunia. Katanya seperti singgah ke rumah teman. Nah, gitu ya. Kita di dunia itu hanya sebentar, hanya seperti singgah di rumah teman tuh katanya. Betul, tapi itu main ke rumah teman kan otomatis akan pulang ya. Tidak akan lama, pasti akan pulang ke rumah anak. Nah, rumahnya anak-anak itu diibaratkan adalah kehidupan akhirat. Di akhirat. Betul sekali ya. Kemudian yang berikutnya Bumi, hikmahnya adalah meningkatkan sikap disiplin dalam beribadah. Nah ini sholat tepat waktu gitu ya, dengan berjamaah tentunya. Kemudian selain itu juga bisa mengendalikan diri agar tidak terpengaruh dengan keindahan. Keindahan apa? Dunia. Lebih mementingkan kehidupan akhirat. Jadi seimbang anak-anak ya.
Ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwasanya carilah kehidupan duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya di dunia. Tetapi jangan lupa carilah bekal untuk kehidupan akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok hari. Nah, ini ya. Ingat anak-anakku. Selain itu anak-anak, bisa juga dengan kita beriman kepada hari kiamat dapat memberikan ketentraman dan kedamaian serta kesabaran, tentunya kepasrahan kita kepada Allah. Hanya Allah lah ya. Semua pemilik alam ini kita hanya bisa berusaha berikhtiar, bertawakal kepada Allah. Allah yang menentukan yang terbaik untuk kita semua. Nah, itulah tadi Bu Mis Ya, penjelasan tentang beriman kepada hari kiamat. Ya. Mudah-mudahan anak-anakku semua mendapatkan ilmu ya dari pembelajaran ini, dan yang paling terpenting tentunya anak-anakku mengamalkannya ya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Sementara Bu Jess tutup dulu. Nanti akan ada tanya jawab ya. Alhamdulillahirabbil alamin. See you later. Ya. Terima kasih Bu Jazilah. Masih anak-anakku. Hai. Ngantuk ya? Enggak, ini Bu Jazilah menarik sekali tadi ya waktu menyampaikan beriman kepada hari akhir. Tentunya anak-anak masih lanjut ini ya untuk mengikuti live streaming ini, beriman kepada hari akhir sampai selesai nanti ya. Ini kita buka Bu Jess ya. Boleh, pertanyaan. Ya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Raise hand anakku ya. Langsung aja raise hand, nanti akan disebutkan namanya. Silahkan anak-anakku, boleh misalnya Bu Jess, ya. Aku nih punya pengalaman gitu ya. Aku begini-begini boleh ya. Tidak harus berbentuk pertanyaan. Ya, bisa sharing di sini. Tiara. Tiara. Ya, Ciara, silakan. Oke, Mbak Cia ini Mbak sudah raise hand. Silahkan Mbak Cia. Bu. Ya, Mbak Cia. Mbak Cia ini kelas berapa? 5 apa ya? 5 Ibnu Khaldun. Kelas 5 Ibnu Khaldun. Ya, silahkan Mbak Cia mau menanyakan tentang apa? Bu, kenapa Dajjal diciptakan? Aduh, luar biasa ini. Luar biasa pertanyaannya ini. Pertanyaan yang bagus ya. Katanya gini, kenapa sih Bu kok Dajjal diciptakan gitu ya? Iya. Harusnya nggak usah aja gitu. Nah, ya, silakan Bu Jess. Kenapa kok Allah menciptakan Dajjal juga? Allah ciptakan Dajjal, tapi nanti anak-anakku akan ada seorang nabi yang akan mengalahkan Dajjal. Siapakah dia? Yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa itu akan turun ke bumi dan akan melawan Dajjal. Karena Dajjal ini orang yang membawa kemusyrikan, kekafiran kepada umat manusia. Kalau umat manusianya tidak benar-benar yakin, beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan terbawa oleh buayannya Dajjal. Kemudian setelah Dajjal merajalela, maka akan dilawan oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa akan turun ke bumi dan akan memberikan kebenaran, menunjukkan kebenaran bahwa Dajjal itu adalah pembawa ajaran yang sesat. Kenapa kok juga Dajjal diciptakan selain tadi anak-anak? Ingat anak-anakku, tadi sudah pernah diulaskan ya di depan Bu Jess. Allah juga menciptakan surga dan dunia, surga neraka. Dan neraka. Surga dan neraka. Allah juga menciptakan Dajjal dan Allah menciptakan Nabi Isa. Nabi Isa. Nah, kalau begitu Bu Jess, nanti Nabi Isa itu turunnya setelah Dajjal ya? Iya, betul sekali.
Loh, Nabi Isa itu emang belum meninggal, Bu Nabi Jess? Isa itu anak-anak ketika peristiwa pengejaran ya oleh sekelompok kaum yang berkhianat ya, kaumnya Nabi Isa yaitu kaum Hawariyin. Muridnya Ada Nabi Isa satu ya. muridnya yang bernama Yudas Iskariot. Di sana dia berkhianat, memberikan atau menunjukkan kepada musuhnya ya waktu itu, menunjukkan kalau itu loh Isa di sana gitu ya. Akhirnya Nabi Isa dikepung, dikejar, sampailah di sebuah bukit yang dinamakan Baitul Lahmi, atau kalau orang sana ya menyebutkannya, orang Nasrani itu Bethlehem. Padahal kalau dalam Islam itu namanya Baitul Lahmi. Nah, di sana Nabi Isa dikejar, kemudian Allah selamatkan. Nabi Isa diselamatkan oleh Allah ke langit yang ketujuh. Sementara si Yudas ini yang memberitahu anak-anak, Allah serupakan wajahnya mirip seperti dengan Nabi Isa. Jadi yang tertangkap adalah bukan Nabi Isa, tapi muridnya yang bernama Yudas Iskariot. Nah ini sampai akhirnya kan disalib itu ya, Bu Mis, iya, ceritanya begitu. Padahal itu sebenarnya bukan Nabi Isa ya yang disalib. Jadi yang disalib itu waktu itu adalah muridnya yang durhaka, muridnya Nabi Isa ya, ceritanya begitu ya, Bu Jess ya. Luar biasa. Jadi Nabi Isa masih memang selamat dan besok akan turun ke bumi setelah Dajjal akan menyelamatkan umat Islam yang sudah tersesat-sesat itu ya, kembali ke ajaran Islam lagi. Jadi begitu ya Mbak Cia jawabannya. Mudah-mudahan paham ya. Mudah-mudahan Mbak Cia ini sudah jelas dan puas dengan jawaban kita, Bu Jess ya. Ada kesempatan ini mungkin yang masih mau bertanya, yang raise hand. Zakira. Assalamualaikum Zakira. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Mbak Zakira, kelas 5 apa ya? 5 Al-Idris. Oh, kelas 5 Al-Idris. Ya, Mbak Zakira mau menanyakan apa? Ini silahkan. ada Bu Estin. Iya, Assalamualaikum. Ada Bu Guru ini loh, ada Bu Estin. Ya, Mbak, mau tanya apa? Silahkan. Imam Mahdi nanti juga turun kah? Ya. Udah pertanyaannya? Ya. Silakan, Jess. Anak-anak ketika Dajjal turun, itu juga Imam Mahdi juga akan turun ya. Tapi yang bisa mengalahkan Dajjal adalah Nabi Isa alaihissalam. Memang Allah sudah memberikan, Allah tadi yang Bu Jess katakan adil, menciptakan bumi dan langit, menciptakan siang dan malam gitu ya, ada surga dan neraka, dan ini juga ada yang baik, ada yang buruknya. Jadi balance, ada Dajjal, ada Imam Mahdi, kemudian ada Nabi Isa alaihi salam. Ya, pokoknya anak-anak di sini dikatakan juga ya bahwasanya sebaik-baik yang tidak beruntung itu justru malah tidak menemui kiamat, Bu Mis. Iya. Iya. Jadi makhluk Allah yang baik itu bukan menemui terjadinya hari kiamat. Karena apa, Nana? Ketika kehidupan dunia itu sudah mendekati hari kiamat, sudah banyak tanda-tanda yang terjadi, maka banyak sekali kemusyrikan. Banyak orang Islam yang sudah meninggal ya Bu ya, begitu. Sehingga di sini mudah-mudahan saja ya kita tetap panjang umur, amin. Kemudian banyak beramal baik, tetapi kita tidak menemukan hari kiamat karena sungguh menakutkan, dan itu tadi suasananya banyak kekafiran dan kekufuran. Iya. Dan nanti yang akan mengalami hari kiamat itu sungguh kita bisa bayangkan. Kita kemarin saja mendapatkan ujian berupa gempa bumi, Bu Jess, tahun 2006 itu
Itu sudah sangat ngeri sekali ya. Itu kita diguncang hanya berapa menit, bayangkan. Padahal itu gempa itu hanya sekutu hitamnya. Iya, Katanya hitamnya. ilmunya Allah itu ibaratnya samudra yang sangat luas dan Allah hanya memberikan satu tetes aja di samudra itu kepada seluruh umat manusia. Itu kita sudah merasakan luar biasa ya. Ada yang luka sampai meninggal ya. Itu hanya berapa menit. Bayangkan besok ketika hari kiamat buminya diguncang, wah sampai buminya terbalik, lautannya meluap, gunungnya pada hancur. Iya. Manusia terbentur habis ya, bumi. Rumah-rumah apalagi runtuh dan akan menindihi penghuni rumahnya itu. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beruntung dan tidak termasuk golongan orang-orang yang nantinya akan mengalami hari kiamat. Namun kita harus bersiap-siap juga ya, entah itu kapan datangnya hari kiamat, kita harus menyiapkan diri, mencari bekal agar kelak ketika datang hari kiamat kita juga siap. Ya. Itu tadi mungkin Bu Miss cukup ya? Ya, cukup pertanyaan dari Mbak Zakira. Makasih ya Mbak Zakira. Satu. Oke, masih ada satu lagi nah, silahkan sebelum nanti waktunya. Dira, Mbak Dira. 5 CI berapa? Oke ya Mbak Dira, Haitam, silahkan. Bu, apakah nanti saat hari kiamat Ya'juj Ma'juj juga turun, Bu? Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Jadi anak-anak di Timur Tengah ya, negara Timur Tengah, itu di sana akan turun Ya'juj dan Ma'juj ya. Nah, kita kan di Indonesia. Jadi yang peristiwa-peristiwa itu turunnya tidak di Indonesia, wilayah Timur Tengah ya. Tetapi bukan berarti kiamatnya itu hanya di Timur Tengah saja. Jadi seluruh dunia ya, seluruh yang bernyawa yang hidup. Nanti di sana juga ada ya selain Ya'juj, Dajjal, kemudian yang terakhir kan akan diselamatkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi tanda-tandanya hari kiamat itu, terutama kiamat kubro atau kiamat besar, banyak sekali anak-anak. Yang terpenting adalah bahwa kita harus siap menyiapkan diri sebagai bekal ya. Juga kita harus mengantisipasi ya Bu Miss. Iya. Sebab kita tidak tahu kapan itu datang hari kiamat. Kita harus siap. Bu, seandainya kita tidak menemui hari kiamat pun kan kita juga harus menyiapkan bekal untuk besok di alam akhirat. Iya enggak? Begitu anak ya. Pada intinya ya anak-anak di sini kita menjadi orang yang beriman bertakwa dengan bekal yang sebanyak-banyaknya, terutama kebaikan. Tidak harus akan datangnya hari kiamat saja. Iya. Tetapi sebagai bekal kita besok di alam akhirat. Karena siapa sih yang tahu umur kita ya? Itu nggak ada yang tahu kata Allah kecuali Allah sendiri ya, yang tadi ada di dalam surat Al-A'raf itu juga diterangkan. Ya. Begitu ya Mbak Dira. Cukup ya pertanyaannya. Baik Bu Jess, ini sepertinya waktu kita sudah habis dan nanti ini karena hari Jumat ya, kemungkinan ada yang anak-anak laki-laki yang mau Jumatan, tapi ya ini kalau seandainya ada mau Jumatan juga harus menerapkan protokol kesehatan ya pakai masker dengan ketat agar kita selalu sehat ya. Kemudian bagi anak-anak putri nanti juga jangan lupa sholatnya. Kita sebentar lagi ada azan zuhur, sholat zuhur ya. Di rumah bisa berjamaah dengan ayah atau bunda ya, atau dengan kakaknya. Kalau kakak nggak ada, ayah bunda nggak ada, bisa dengan adik ya. Lakukan kalau bisa sholat berjamaah kapanpun dan dimanapun itu, karena sholat berjamaah itu pahalanya lebih baik 27 derajat dibanding dengan sholat sendirian ya.
Ya, Bu Jess, ada yang mau disampaikan lagi? Baik, ini untuk closing statement-nya Bu Jess ya, yang terakhir kali. Anak-anakku, yang paling perlu kalian ingat adalah bahwasanya dengan kita mempelajari hari kiamat ini, kita berusaha menjadi insan yang muttaqin, Amin. ya, menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin. Nah, dengan itu semua mari kita bersama-sama untuk mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari amalan-amalan kebaikan, ibadah-ibadah yang harus dilakukan, baik ibadah mahdhuf maupun ibadah ghair mahdhuf. Terima kasih anak-anakku. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya Bu Jess ya. Kita berdua undur diri. Apabila ada salah dan hilaf, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.